Mungkin beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa presiden kita sebagai boneka dari satu partai. Tapi kini kita menyaksikan bahwa presiden baru kita itu bisa saja dikatakan dalam tanda petik boneka dari semua partai. Kenapa terjadi demikian? Berikut ini. Dari berita ini kita bisa melihat bahwa Prabowo Subianto mungkin bisa dikatakan penerus sejati dari Joko Widodo. Yang Jokowi dulu disebut sebagai bonekanya PDIP, yang kemudian pada akhir jabatannya dia menolak untuk disebut sebagai boneka dan dia ingin menjadi uh, siapa di balik wayang itu disebut sebagai pengendali, ya, pengendali atau dalang, sehingga dia mendalangi Prabowo Subianto untuk menjadi presiden dan dia berhasil. Setelah lama menjadi wayang, pada akhirnya menjadi dalang. Tapi Prabowo Subianto hari ini, mari kita baca, sambil makan siang Prabowo temui elit parpol. Pertemuan rutin akan digelar setiap Jumat. Pertemuan Presiden Prabowo dengan ketua-ketua umum partai parpol koalisi menunjukkan perlunya solidaritas koalisi Indonesia Maju Plus. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini, guys? Jadi kita disodorkan oleh satu kenyataan bahwa presiden kita lebih parah. Presiden baru kita lebih parah dari presiden yang sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya itu dikendalikan oleh satu parpol, hari ini dikendalikan oleh semua parpol yang ikut di dalam Indonesia Maju Plus. Sangat membagongkan, ya. Mari kita baca saja beritanya. Kompas, Jakarta Kompas, Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kali sejak pelantikan sebagai Presiden 2024-2029 bertemu dengan para elit parpol partai politik dukungannya. Pertemuan itu digelar setelah sholat Jumat di Istana Merdeka, Jakarta, seraya makan siang bersama. Hasil makan siang bersama tersebut setiap Jumat akan dilakukan pertemuan secara rutin. Pengamat menilai koalisi ini menghadapi ujian awal di Pilkada Jakarta. Persis, ya, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Jokowi kepada Prabowo, yaitu dengan makan siang dan kemudian berdiskusi, dan itu dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan makan siang dan berdiskusi juga, ya. Pengikut setia. Pertemuan berlangsung pada Jumat pukul 13 di Istana Merdeka, Jakarta. Beberapa yang tampak hadir diantaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi Victor Laskodat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Sekjen Demokrat Teguh Rifli Harsha, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bersama Hasanuddin Wahid, dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Hadir pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Adapun Partai Keadilan Sejahtera hanya diwakili oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi karena Presiden PKS Ahmad Syauqu beralasan tengah berkampanye. Namun tak tampak Ketua Umum Solidaritas Indonesia PSI atau perwakilannya. Ya, mungkin tidak diundang, ya. Dalam pertemuan tersebut juga hadir elit Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Sufmi Dasko Ahmad yang menjabat sebagai Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR. Ya, pembicaraannya ternyata kumpulan itu adalah menentukan bahwa setiap Jumat mereka berkumpul. Ya, tidak penting juga sebenarnya, itu bisa lewat WhatsApp grup saja sebenarnya. Mari kita lanjut, ya guys, ya.
diskusi yang berat, yang ringan, semua dibicarakan, brainstorming lah ya. Oke. Menurut Muzani, pertemuan lebih dilakukan untuk berdiskusi baik isu ringan maupun berat dengan para ketua dan sekjen partai koalisi. Diskusi yang berat dan ringan semuanya dibicarakan, brainstorming lah ya, ujarnya. Seharusnya kalau kalau diskusi itu diperuntukkan untuk rakyat, maka kenapa tidak dibuat dialog terbuka saja untuk semua partai dan dihadiri oleh presiden? Itu rasa-rasanya tidak ada rahasia di antara kita. Tapi kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, ya mau nggak mau masyarakat dan termasuk seperti saya, konten kreator, harus curiga dengan membaca berita ini. Gitu. Bisa saja seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau dulu Presiden Joko Widodo dianggap sebagai boneka oleh satu partai, maka hari ini karena dia sering dipanggil oleh partainya, maka hari ini dengan berkumpulnya berbagai macam parpol dengan presiden, maka bisa diartikan bahwa presiden kita dikendalikan oleh parpol. Isu-isu berat, oke, isu-isu berat itu isu-isu apa kita nggak tahu ya. Kemudian isu-isu ringan ya entahlah. Tapi terserah mereka yang memangku jabatan. Kita tidak bisa selalu berhusnuzon ya. Berhusnuzon itu artinya kita memberi apa ya, peluang kepada mereka untuk berbuat kejahatan. Jadi kepada mereka, khususnya mereka itu semua ya, karena mereka kita gaji dengan uang kita yang dikelola oleh mereka juga, yang berdasarkan konstitusi, bahwa mereka mengendalikannya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat. Kenapa kemudian ada pemerintahan? Karena tidak semua bisa mengelola keuangan gitu kan. Maka disepakati gitu kan, ada pemerintahan dengan bentuk demokrasi dan seterusnya. Tetap kedaulatan itu ada di masyarakat. Oke, kita lanjut. Pertemuan ini pun disebut sebagai awal dari pertemuan rutin presiden. Oke, rutinitas. Pilkada dibantah. Kendati dilakukan sekitar 3 pekan menjelang pemilihan kepada kepala daerah serentak, Muzani dan para ketum parpol juga satu suara dan membantah ada isu pilkada yang dibahas. Enggak sama sekali ya, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Karena pilkada itu menentukan apa, pimpinan-pimpinan daerah. Sebisa mungkin memang presiden harus terlibat, dan berbagai macam parpolnya juga harus terlibat yang mendukung Indonesia maju ke depan. Misalkan sederhananya adalah tentang makan gratis gitu kan. Kalau di daerah-daerahnya itu yang menguasai adalah partai politik di luar mereka, di luar istana maksudnya, maka yang terjadi adalah mungkin akan ada ke miskomunikasi atau instruksi yang tidak nyampe gitu. Justru kalau itu dilakukan oleh partai yang mendukung atau dimenangkan oleh partai yang mendukung, maka semua akan menjadi lancar gitu kan. Pasti itu logika sederhana sekali, tidak mungkin tidak membicarakan soal pilkada. Itu basa-basi yang tidak ada ininya, tidak ada nilainya ya. Nah, begitu ya guys ya. Jadi stigma bahwa Presiden Joko Widodo dikendalikan oleh satu parpol itu mungkin benar, tapi kenyataan pahit yang harus kita akui juga bahwa Presiden Prabowo dia dikendalikan oleh banyak parpol, itu juga adalah kenyataan yang harus kita terima juga gitu.